Lanjut ke Kendal, fams. Ada olahan daging sapi berkuah hitam atau dikenal dengan nama brongkos. Brongkos adalah salah satu makanan legendaris yang berasal dari Jawa Tengah. Katanya sih, makanan ini sudah ada sejak zaman Belanda, fams. Lama juga ya. Dinamakan brongkos karena bangsa Belanda dulu menyebutnya brown horse, yang artinya daging coklat. Karena pengucapannya sangat sulit bagi lidah orang Jawa, akhirnya lahir deh kata brongkos. Hehehe. Dulu olahan daging sapi ini termasuk dalam makanan mewah, soalnya hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan aja. Sekarang sih siapa aja boleh mencicipinya, apalagi warung yang menjual brongkos sudah banyak tuh, jadi aman deh. Sekilas, brongkos ini mirip dengan rawon khas Jawa Timur, fams, tapi kuahnya lebih kental karena ada tambahan santan kelapa. Penyajiannya juga tanpa kecambah segar tuh. Jadi brongkos dan rawon itu beda ya. Jangan sampai salah, fams. Hehehe. Ini dia bahan-bahan untuk bikin brongkos. Lumayan banyak ya, fams. Bumbu yang nggak boleh ketinggalan sih kluwek ini, fams. Selain membuat cita rasa brongkos lebih khas, kluwek juga bisa bikin warna kuah brongkos jadi coklat kehitaman, fams. Tapi pastikan kluwek yang diolah sudah tua, fams. Kalau yang muda, kandungan asam cyanidanya cukup tinggi tuh, sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Ulek bumbu sampai halus, kemudian tumis sampai bumbu berubah menjadi kehitaman. Jangan lupa tambahkan kulit jeruk purut, batang serai, kayu manis, daun salam, dan lengkuas supaya bumbunya makin enak. Kalau sudah seperti ini, masukkan potongan daging sapi yang sudah direbus selama 2 jam. Daging yang digunakan harus berlemak seperti ini, fams. Katanya sih bisa membuat brongkos jadi makin gurih. Terakhir, tambahkan garam, gula jawa, santan, dan cabai rawit utuh. Diamkan sampai mendidih dan brongkos siap disajikan. Selain kaya protein, ternyata mengkonsumsi daging sapi juga baik bagi kalian yang punya masalah anemia, fams. Dalam daging sapi terkandung zat besi yang dapat membantu pembentukan sel darah merah tuh. Di kota Salatiga, Jawa Tengah, ada olahan urat dan otot sapi yang dimasak menjadi gudeg atau lebih dikenal dengan sebutan gudeg koyor. Kebayang nggak tuh urat dan otot sapi dimasak menjadi gudeg? Daripada penasaran, langsung kita cicipin ya. Lokasinya ada di Komplek Pasar Sapi Lama, Kota Salatiga. Di sini gudeg koyornya juara banget, fams. Meskipun warungnya kecil, tapi pembelinya nggak pernah sepi. Nah, ini dia koyornya, fams. Teksturnya sih mirip dengan kikil, kenyal, dan rasanya gurih. Pokoknya enak deh. Kalian harus coba. Kali ini kita mau buat sambal goreng koyor yang biasa dihidangkan bersama dengan gudeg khas Salatiga. Untuk membuatnya juga nggak sulit, fams. Bahan yang digunakan cukup sederhana, tapi butuh penanganan khusus untuk koyor agar teksturnya tetap kenyal dan tidak berlendir. Salah satu bahan yang penting dalam pembuatan sambal goreng koyor adalah tempe bosok, fams. Selain memperkuat rasa, ternyata tempe bosok juga dapat membuat tekstur koyor jadi lebih cepat empuk loh. Yuk langsung kita haluskan bumbunya, fams. Lanjut, masukkan tempe bosoknya. Oh iya, semakin banyak koyor yang dimasak, tempe bosok yang digunakan juga harus banyak ya, supaya rasanya makin sedap dan koyor jadi lebih empuk. Tumis bumbu yang telah dihaluskan sampai matang. Masukkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan batang serainya supaya makin harum. Tinggal tambahkan sedikit garam dan masukkan santan secukupnya. Setelah mendidih, baru deh masukkan koyornya. Kemudian masak selama 1 jam sampai bumbu meresap ke dalam koyor. Tara, ini dia sambal goreng koyornya, fams. Langsung aja yuk kita sajikan bersama dengan gudeg khas Salatiga. Fams, rasa gudeg khas Salatiga emang beda dengan yang ada di Jogja. Kalau gudeg Jogja dominan manis, gudeg khas Salatiga rasanya gurih dan sedikit pedas. Yang bikin beda lagi jelas sambal goreng koyornya ini, fams. Rasanya enak banget deh. Gudeg koyor sebenarnya sudah ada sejak tahun 50. Awalnya sih karena masyarakat Salatiga menyukai makanan gurih dan pedas. Akhirnya mereka meracik gudeg yang disesuaikan dengan seleranya. Jadi deh gudeg koyornya.
ke Brebes ya, fams. Di sini ada kuliner yang rasanya nggak kalah juara. Ini dia, pecak dan obyok-obyok ikan betutu. Rasa daging ikan betutu ini gurih dan lembut, fams. Nggak heran, banyak peminatnya, fams. Oh iya, ikan betutu ini masuk dalam jenis ikan air tawar. Ikan betutu ini biasanya malas sekali bergerak, fams. Makanya ikan ini dijuluki ikan malas atau ikan bodoh. Nah, kalau di Brebes, ikan malas ini diolah menjadi pecak dan obyok-obyok. Kalau pecak sih pasti kalian udah banyak yang tahu. Itu loh, makanan khas Nusantara yang kuahnya terbuat dari cabai, kencur, dan santan. Ikan goreng tinggal siram dengan bumbu pecak. Kalau obyok-obyok adalah hidangan ikan berkuah pedas yang mirip dengan sup. Rasanya mantul, fams, bisa bikin tubuh terasa hangat. Makanya masakan ini biasa disajikan bagi nelayan yang pulang melaut. Katanya sih bisa jadi obat mujarab buat menghilangkan masuk angin dan mabuk laut tuh. Wah, sakti ya. Sekarang kita bikin pecak. Bersihkan ikan dari isi perut dan sisik ikan betutu. Lalu rendam ikan dengan bumbu supaya lenyap bau amisnya. Lalu goreng hingga kering. Goreng ikan sebaiknya jangan terlalu sering dibolak-balik, fams. Bisa-bisa tekstur daging ikan betutu yang lembut rusak tuh. Kalau sudah matang, angkat deh. Tinggal siram dengan bumbu pecak. Kalau bikin obyok-obyok, bahan yang dipakai lumayan banyak. Ikan betutu yang digunakan ukurannya juga harus besar, supaya dagingnya banyak dan tebal. Oh iya, kandungan albumin pada ikan betutu ini lumayan tinggi loh. Cocok banget untuk penyembuhan luka pasca operasi. Tumis bumbu sampai harum. Masukkan potongan ikan betutu. Beri air sampai ikan terendam. Terakhir, masukkan irisan tomat dan daun bawang. Masak sampai matang. Gimana, fams? Mudah kan? For your info nih, selain disebut sebagai kota wali, Kabupaten Demak ternyata juga terkenal dengan jambu air loh. Kebun jambu air ini terletak di Desa Merana. Fams, ada 2 varietas yang menjadi unggulannya loh. Ada jenis jambu citra dan delima. Jambu air delima ukurannya nggak terlalu besar, Fams. Berwarna merah dan rasanya manis. Kayak kamu gitu deh. Kalau jenis jambu citra, ukurannya lebih besar. Bentuknya mirip dengan jambu mete atau jambu monyet. Rasanya agak asam, tapi segar. Oh iya, jambu air delima ini menjadi salah satu komoditas unggulan dari Demak. Awalnya sih dibudidayakan oleh guru sekolah dasar yang hobi bertani. Namanya Bapak Karmono. Ia bereksperimen menciptakan buah jambu air yang renyah dan manis. Kemudian diberi nama jambu air delima. Nama delima sebenarnya singkatan dari ikan deleti kelima, artinya tebalnya 5 kali lipat. Hihihi. Sejak saat itu, nama jambu air delima semakin luas. Bahkan hampir setiap halaman rumah memiliki sekitar 1 atau 2 pohon jambu air delima sebagai sumber penghasilan.
Keunggulannya, buah jambu air delima ini bisa dipanen 3 kali dalam setahun. Tentunya dengan perawatan yang baik juga ya. Sekarang kita geser ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalian suka makan jengkol ya? Ngaku aja deh, nggak usah malu-malu gitu. Hihihi. Iya, paling enak sih jengkol dibikin semur atau balado. Tapi di Banjarmasin, jengkol justru dibuat jadi camilan loh. Cara makannya, jengkol dicocol dengan sambal khusus dari santan. Biasanya disebut dengan tahi lala. Rasanya jelas enak dong. Tuh, lihat aja sendiri. Lahap banget kan makannya? Hehehe. Kedai jaring atau kedai jengkol ini sudah ada sejak tahun 79. Saat ini pembuatnya sudah masuk generasi ketiga. Kalau soal rasa tetap sama ya, soalnya resep yang digunakan sudah turun-temurun tuh. Jengkol memang unik, meskipun bau tapi masih saja banyak orang yang mau fans. Sebenarnya banyak cara untuk menghilangkan bau khas pada jengkol. Salah satunya dengan merebusnya dengan daun pandan selama kurang lebih 4 jam. Air rebusannya juga harus sering diganti, fams, supaya kandungan asam jengkolatnya bisa terbuang sempurna. Di kedai jaring ini, setiap hari dapat menghabiskan sampai ratusan kilo jengkol, fams. Jumlah yang lumayan banyak ya. Supaya tekstur jengkol tetap empuk, ada caranya, fams. Setelah direbus, jengkol tetap harus direndam ke dalam air bersih. Kalau ditiriskan, nanti tekstur jengkol jadi kering dan pastinya nggak akan empuk lagi. Hehehe. Kedai jaring ini selalu ramai pembeli, fams. Saking ramenya, jam 2 siang aja olahan jengkolnya udah ludes terjual. Padahal kedai ini buka sampai jam 4 sore loh. Jadi buat kalian yang ingin mencicipi olahan jengkol khas Banjarmasin, disarankan datang lebih awal ya, supaya nggak kehabisan. Fams, jengkol adalah salah satu makanan khas Indonesia yang paling dicinta sekaligus dibenci karena aroma khasnya. Rasanya yang lezat dan teksturnya yang empuk dinilai pencinta jengkol lebih enak dibandingkan daging sapi tuh. Mantap! Nggak cuma enak, ternyata jengkol juga kaya gizi dan protein yang baik untuk kesehatan tubuh. Dalam 100 gram jengkol terkandung 80 mg vitamin C. Seperti yang kita ketahui, vitamin C sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi, buat kalian yang saat ini kesulitan mencari vitamin C, jengkol bisa jadi salah satu solusinya ya. Hihihi. Nggak cuma itu, jengkol juga kaya zat besi. Jadi sangat baik dikonsumsi bagi ibu hamil, anak-anak, remaja, sampai orang tua ya. Eits, tapi jangan berlebihan juga ya, fams. Soalnya kandungan asam jengkolat pada jengkol ini bisa menyebabkan penumpukan kristal di saluran kencing atau lebih dikenal dengan istilah kejengkolan. Kalian doyan makan pedas? Cobain deh sode alias sambal. Bagi masyarakat Indonesia, sambal sih udah jadi makanan sehari-hari ya, fams. Katanya nggak lengkap rasanya makan nasi tanpa sambal, kurang nampol gitu. Hihihi. Tapi ini bukan sode atau sambal biasa loh. Campurannya itu loh yang bikin istimewa. Ada udang dan telur ikan biawan, fams. Widih, istimewa. Hidangan khas suku Kutai di Sangatta, Kalimantan Timur ini ya. Uniknya lagi nih, sode ini disajikan dalam wadah gerabah panas mirip hot plate gitu. Ajib deh. Kita lihat yuk cara bikinnya. Kita rendam dulu ya tigu biawan supaya rasanya nggak terlalu asin. Telur ikan biawan ini dalam bahasa suku Kutai disebut dengan tigu. Sebelum dipasarkan, tigu ini sudah diolah dengan garam supaya awet dan tahan lama. Oh iya, ikan biawan sebenarnya jenis ikan air tawar yang hidup di daerah tropis. Nama lain ikan ini disebut juga dengan gurami pencium. Maklum, ikan ini punya kebiasaan mencium-cium makanan, fams. Ada-ada aja deh. Hihihi. Sayangnya jenis ikan biawan ini kini sudah jarang dijumpai di Sangatta. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, tigu biawan ini biasa dikirim dari Kutai, Kertanegara, dan Samarinda. Tigu biawan ini rasanya enak kebangetan loh. Kunci kenikmatan pada sode ini, fams, ada pada tambahan bawang merah dalam jumlah banyak.
Gunanya jelas untuk menghilangkan bau amis tigu. Beri tambahan tomat supaya rasanya segar dan minyak sayur sampai bumbu terendam. Proses masaknya juga unik. Sode dimasak dengan wadah gerabah. Perapiannya juga memakai kayu bakar. Mantul fams. Setelah mendidih, masukin deh tigu ikan biawan. Eits, aduknya pelan-pelan aja ya, soalnya tigu mudah hancur tuh. Rasa asin pada tigu memang sangat kuat. Kalau disantap dengan nasi sih jadinya pasti pas tuh. Udah matang deh sodenya. Lanjut, kita bikin sode udang ya. Proses bikinnya sih hampir sama kok, tapi sode udang ini memakai bawang rambut khas Kalimantan. Oh iya, bawang rambut sudah umum dipakai pada masakan khas Kalimantan. Rasanya ada perpaduan bawang putih dengan bawang bombay. Dijamin bisa bikin cita rasa masakan semakin sedap. Untuk mengurangi bau amis udang, kalian bisa tambahkan air perasan jeruk nipis. Kemudian masak sampai bumbu mendidih. Tambahkan bawang rambut dan udang. Masak hingga matang ya. Duh, aroma sode ini wangi banget, bikin perut jadi keroncongan. Nggak usah lama-lama supaya nutrisi yang terkandung pada udang nggak hilang. Rasa pedas sode bukan hanya dapat meningkatkan nafsu makan aja, tapi bisa bikin sehat. Tara, sode udangnya udah siap disajikan. Yuk, kita santap. Ternyata pedas sode memang juara, bikin keringatan. Untuk mengatasi rasa pedas yang berlebih, masyarakat biasa menyantapnya dengan daun singkong rebus. Desa Melikan, Bayat, Klaten terdapat sentra gerabah yang sudah mendunia, yaitu gerabah Bayat. Kualitasnya jangan diragukan lagi, fams. Oke punya. Hihihi. Dari dulu warga di Desa Melikan berprofesi sebagai pembuat gerabah. Hampir 90% warganya menggantungkan hidup dari pembuatan gerabah tradisional loh, fams. Sebelum dibentuk, tanah yang sudah siap diolah harus diinjak-injak agar teksturnya lentur. Cara mengecek tanah sudah lentur, ambil sedikit tanahnya, pukul-pukul, lalu digulung seperti ini. Tuh lihat fams, lentur kan? Dan tidak mudah putus. Tandanya tanah siap untuk diolah menjadi gerabah. Potong sedikit tanah menggunakan benang supaya rata. Padatkan tanah, lalu taruh ke atas pelarik. Ayo, kira-kira gerabah siapa ya yang paling bagus? Ayo, semangat! Tinggal dibentuk sesuai keinginan. Tekan tanah dengan kedua tangan sambil diputar pelariknya menggunakan kaki seperti ini. Terlihat mudah ya fams, tapi kalau belum terbiasa, dijamin badan bisa langsung pegel-pegel tuh. Hehehe. Oh iya fams, hampir lupa nih. Berbeda dengan daerah lain, pelarik atau alat putar gerabah di sini bentuknya miring. Kira-kira kenapa ya? Dulu, kebanyakan pengrajin di Desa Melikan Bayat adalah perempuan dan pakaian yang selalu mereka pakai saat beraktivitas adalah kain jarik lengkap dengan kebayanya. Nah, agar terlihat sopan, pelariknya sengaja dibuat miring. Jadi, kaki para pengrajinnya dapat lurus menyamping seperti ini nih. Kaki kiri bertugas untuk menggerakkan pelarik, sedangkan kaki kanan bertugas untuk menahan beban tubuh supaya seimbang. Fams, Desa Wisata Melikan memang terkenal dengan kerajinan gerabah. Tapi sayang, pengrajinnya sudah semakin berkurang tuh. Soalnya anak muda di desa ini lebih memilih profesi lain dibanding menjadi pengrajin gerabah. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat membuat wisata edukasi gerabah yang dibuka setiap hari. Jadi, siapa saja yang mau belajar membuat gerabah bisa langsung datang ke sini ya. Kebanyakan yang datang sih anak-anak sekolah dari luar daerah Klaten. Tuh, lihat, seru banget kan? Belajar sambil bermain emang paling pas buat anak-anak seumuran mereka, fams. Nggak cuma dapat melatih kemampuan motorik, anak-anak juga diajarkan kerjasama supaya tingkat solidaritasnya makin baik tuh. Udah setengah jam aja nih, masih tetap semangat kan? Yang terpenting sih, ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Semangat ya!